Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Febriza Martias Putri, mahasiswi Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Padang. Nah, pada kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengajar yang baik untuk mata pelajaran ekonomi dengan submateri yaitu tentang kelangkaan, kebutuhan, dan juga keinginan. Nah, untuk itu dikarenakan pada saat ini sedang adanya pandemi COVID 2019, maka saya akan mempraktekkan tidak bisa menggunakan banyak orang. Nah, di sini saya meminta bantuan dari adik-adik saya sebagai siswa-siswanya. Nah, ini dia. Siapa namanya? Kurel. Ini namanya Nafiza Taya Kurelia. Yang di sebelahnya yaitu kakaknya Mazaya Akila Oktavina. Oke, selamat menonton. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sudah sarapan? Sudah. Oke, hari ini kita mulai pembelajarannya. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Mazaya, Hadir, Bu. Kurel, Hadir, Bu. Alfa Nabil, Alfa, Bu. Alfa, nggak ada yang tahu kabarnya? Enggak, Bu. Oke. Nah, sekarang kita masuk materi kita yang baru. Kemarin kita sudah menyinggung sedikit tentang apa yang dinamakan kebutuhan. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang kebutuhan dan juga tentang keinginan, lalu apa kaitannya dengan kelangkaan. Oke? Sudah dibaca materi yang kemarin Ibu suruh baca? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Kalau seandainya beneran sudah, seharusnya bisa nanti menjawab pertanyaan Ibu ya. Iya, Mak. Nah, di sini Ibu sudah membuat skemanya, sudah membuatkan bagannya. Di sini ada yang namanya kelangkaan. Ada yang tahu apa namanya kelangkaan? Nah, Mazaya? Ya, apa, Bu? Susah ditemukan. Susah ditemukan. Ayo, ada lagi, Kurel? Belum. Oke, jawaban Mazaya mendekati. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mazaya, yaitu kelangkaan itu sulit untuk ditemukan. Nah, secara ekonomi, apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Yaitu apabila jumlah yang dibutuhkan oleh orang atau oleh manusia atau oleh konsumen itu lebih besar atau tidak sebanding dengan jumlah persediaan yang ada, sehingga tidak bisa untuk memenuhi segala kebutuhan. Nah, ini dia kaitannya. Jadi kelangkaan ini ada kaitannya dengan kebutuhan. Iya, betul. Nah, kebutuhan ini ada berbagai macam jenisnya, yaitu ada berdasarkan intensitas, Sifat. berdasarkan, Sifat. ada satu lagi berdasarkan, Waktu. pintar. Kebutuhan menurut intensitas yaitu yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua ada kebutuhan sekunder, yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan primer itu kebutuhan utama kita untuk hidup. Kalau nggak ada kebutuhan itu kita sulit untuk hidup. Contohnya makan, Rumah. rumah, betul. Apalagi? Minum, betul. Apalagi? Pakaian. Nah, itu semua termasuk kebutuhan primer. Nah, kebutuhan yang kedua yaitu ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini kita penuhi apabila kebutuhan primer telah kita penuhi. Apa contohnya? Ada yang tahu? Nah, contohnya itu seperti televisi, handphone. Nah, kalau kita udah memenuhi kebutuhan primer, baru kita bisa memenuhi kebutuhan sekunder. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier, atau yang disebut dengan kebutuhan akan barang-barang mewah. Apa contohnya? Barang-barang mewah. Mobil, apalagi? Emas, betul sekali. Pintar anak-anak Ibu ya. Berarti tandanya sudah membaca yang Ibu suruh. Hebat. Oke. Lalu ada kebutuhan berdasarkan sifat. Kebutuhan berdasarkan sifat itu ada yang sifatnya rohani, ada yang sifatnya jasmani. Kalau kebutuhan yang untuk rohani, ini untuk pemenuhan
kebutuhan jiwa. Contohnya seperti kita beribadah, mendengarkan tausiah. Nah, itu merupakan kebutuhan dari rohani. Kalau kebutuhan jasmani itu yang berakibat langsung untuk diri kita. Misalnya apa tadi? Makan, ya kan? Nah, itu dia salah satu contohnya. Lalu ada juga kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kalau kebutuhan sekarang itu harus dipenuhi saat ini juga, kalau tidak akan terganggu kelangsungan hidup kita. Contohnya misalnya obat untuk orang yang lagi sakit, kan kita kalau sakit nggak bisa nunda-nunda berobat kan? Itu yang namanya kebutuhan sekarang, harus sekarang juga dipenuhi. Apalagi contohnya, ada yang tahu? Makan saat lapar, iya betul. Nah, contohnya lagi misalnya payung saat hujan. Nah, itu kebutuhan sekarang. Lalu ada juga kebutuhan berdasarkan waktu ini, yaitu kebutuhan yang akan datang. Contohnya apa? Minum? Tidak. Contohnya tabungan. Kan kita nggak butuhnya sekarang gitu, tapi di masa yang datang itu akan berguna untuk kita. Ya, paham? Paham. Nah, jadi berdasarkan jenis-jenisnya ini dapat kita simpulkan, kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus benar-benar kita lakukan, harus benar-benar kita penuhi. Jika tidak, maka kehidupan kita akan terganggu. Berbanding terbalik dengan yang namanya Keinginan. Ah, betul. Kalau kebutuhan harus dipenuhi, tapi kalau keinginan tidak harus dipenuhi. Kenapa? Kalau keinginan ini, kalau seandainya kita tidak penuhi, maka kehidupan kita tidak akan terganggu. Beda dengan kebutuhan tadi. Contoh keinginan yaitu apa? Ingin memiliki handphone, tapi kita sedang tidak butuh. Apa lagi? Ingin memiliki TV. Ingin memiliki TV, padahal TV kita masih bagus dan masih bisa digunakan. Betul sekali. Nah, jadi karena adanya kebutuhan, adanya keinginan yang tidak sesuai dengan jumlah persediaan yang ada, makanya ada yang namanya kelangkaan. Lalu jadi karena ketidaksesuaian itu merupakan faktor terbentuknya kelangkaan. Lalu apabila kelangkaan itu telah ada, apakah kita bisa untuk mengatasinya atau tidak? Bisa, benar sekali. Bagaimana caranya? Caranya yaitu yang pertama, untuk mengantisipasinya sebelum kelangkaan ini terjadi, kita bisa menghemat penggunaan sumber daya. Kita juga bisa menciptakan sumber daya pengganti untuk barang yang langka tersebut. Nah, benar tidak? Nah, coba anak-anak ibu sebutkan apa yang kalian ketahui barang-barang apa saja itu yang sering langka. Hewan betul. Itu karena sering diburu berarti ulah manusia. Berarti salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan itu juga dapat disebabkan oleh manusia. Lalu apa lagi yang langka? Minyak bumi. Nah, kenapa minyak bumi itu sering langka? Karena proses pembuatannya itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, beratus-ratus tahun dan sangat lama. Jadi, minyak bumi juga merupakan barang-barang yang langka. Jadi, faktor yang penyebab kelangkaan kalau berdasarkan minyak bumi tadi yaitu karena memang faktor alam. Jadi, kita harus pandai-pandai untuk menggunakannya atau dapat menciptakan sumber baru yang dapat menggantikannya. Oke? Paham? Nah, kalau begitu, ibu cukupkan sampai di sini pembahasan ibu. Nanti kalian bahas soal halaman 130. Coba dibuka. Nah, ya, 130. Betul. Nanti kalian bahas nomor 1 sampai dengan 20. Apabila ada yang masih ragu, tanyakan nanti sama ibu. Oke, sekarang kita kerjakan dulu. Silahkan dikerjakan.
2 DM lagi ya? Sudah siap? Sedikit Sudah? Sedikit lagi. Waktu kita sudah hampir habis. Kalau begitu, coba Nanda semua selesaikan di rumah. Besok langsung kita bahas ya. Ya, Bu. Ya, paham? Paham, Bu. Oke. Kalau gitu, Ibu berterima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup pertemuan kita. Semoga ilmu yang kita bahas hari ini bermanfaat. Ibu yakin anak-anak Ibu akan mudah memahami materi ini apabila nanti diulang-ulang lagi di rumah dan juga latihan yang Ibu kasih tadi dikerjakan dengan baik ya. Besok akan kita bahas. Sampai jumpa besok. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ibu keluar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat. Ada nampaknya orang baik yang Baik, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, salah penyampaian, salah materi, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua dan juga bermanfaat. Saya juga berterima kasih kepada adik-adik saya yang sudah membantu untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu terima kasih ya. Iya. Makasih Kak Gurel. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Betul sekali, memang apa yang dimaksud dengan kelangkaan itu susah ditemukan. Namun dalam bahasa ekonominya, apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Kelangkaan. Kak Ika buat video nanti ya. dan 4 kali dapat Ada orang lagi ya?